atas, dari udara maksudnya ya. Dari udara, dari daratan, dari lautan, semuanya diserang di Surabaya. Ada sosok pemimpin inspiratif. Ada sosok rakyat dari Surabaya yang sangat mengayomi warga-warganya. Beliau ada, yaitu rasa cinta tanah air, rasa rela berkorban untuk yang lain. Apa yang dilakukan orang tua kita, pekerjaan orang tua kita, itu hanya untuk anak-anak dan keluarga. Sosok seorang guru. Sahabat Sprida, selamat Hari Pahlawan, teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Selamat siang sahabat Sprida. Kembali lagi bersama Ibu Ayu dalam Suara Sprida, Suara SD Supriyadi 02. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan sebuah kisah inspiratif. Beliau adalah sosok inspiratif panutan kita semua. Anak-anak tahu siapa? Oke. Anak-anak tentu tahu. Sebelumnya nih, Bu Guru tanya dulu nih, anak-anak mengapa ya setiap tanggal 10 November kita selalu memperingati Hari Pahlawan Nasional? Ada yang tahu? Oke. Jadi anak-anak, ada sosok inspiratif yang bisa kita teladani. Beliau adalah Bung Tomo. Bung Tomo adalah sosok yang merakyat. Beliau berasal dari rakyat biasa. Beliau seorang jurnalis. Beliau seorang tokoh asli dari Surabaya. Namun namanya dikenang sepanjang sejarah sampai hari ini. Bung Tomo, beliaulah sosok yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan dicuri lagi oleh bangsa asing. Bangsa mana ya yang berani-beraninya mau merebut kemerdekaan kembali dari bangsa Indonesia? Ya, anak-anak tentu tahu Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Semua negara mengakui, negara tetangga, negara di dunia-dunia, semuanya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, pada saat itu, di bulan November 1945, pasca Indonesia sudah merdeka, tentara sekutu dari Inggris, mereka datang kembali ke Surabaya dengan tujuan apa ya nak ya? Mereka datang ke Surabaya dengan tujuan ingin merebut kembali Indonesia. Lalu bagaimana rakyat Surabaya menghadapi mereka semuanya? Apakah mereka jumlahnya sedikit? Tidak. Mereka jumlahnya ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Dengan berbagai senjata mereka yang sangat luar biasa. Senjata mereka yang sudah sangat maju, senjata mereka yang sudah sangat luar biasa. Sahabat Sprida, apakah bangsa Indonesia getir melawan penjajahan kembali? Tidak. Mereka bahkan semangat. Apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pahlawan dalam kemerdekaan, harus kita perjuangkan. Sama nih seperti anak-anak. Coba nih, sahabat Sprida, ketika sahabat Sprida sudah mempunyai sepatu nih ya, sudah punya sepatu, sepatu baru dari mama, sepatu baru dari ayah, hasil jerih payah anak-anak belajar dengan tekun, belajar dengan giat, sudah dikasih sepatu, kita bahagia, kita bersyukur, tiba-tiba sepatu itu diambil orang lain. Sepatu itu dicuri orang lain. Hati anak-anak gimana? Pasti sedih. Hati anak-anak gimana? Pasti sakit dong. Ya, itu hasil jerih payah kita kok diambil orang lain. Nah, sama dengan perjuangan rakyat di Surabaya. Kala itu Surabaya mau diduduki kembali oleh bangsa asing. Semua serangan dari atas, dari udara maksudnya ya. Dari udara, dari daratan, dari lautan, semuanya diserang di Surabaya. Lalu perlawanan apa? Pertahanan apa yang dilakukan oleh bangsa Surabaya? Ya, ada sosok pemimpin inspiratif.
Ada sosok rakyat dari Surabaya yang sangat mengayomi warga-warganya. Beliau adalah Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Lalu siapa ya Bung Tomo itu? Sahabat Sprida, Bung Tomo adalah sosok penggerak. Bung Tomo adalah sosok pendobrak dari rakyat Indonesia yang tidak ingin bangsanya direbut oleh bangsa asing. Kira-kira apa ya sahabat Sprida yang dilakukan oleh Bung Tomo untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini? Senjata kita masih kalah jauh dari bangsa asing. Teknologi kita apalagi masih sangat jauh. Ya. Namun ada satu yang tidak dimiliki oleh bangsa asing, yaitu rasa cinta tanah air, rasa rela berkorban, rasa ingin memperjuangkan apa yang sudah kita miliki tidak boleh diambil oleh negara lain. Bangsa Indonesia bersatu kala itu, tentunya dengan kobaran semangat dari sosok inspiratif Bung Tomo. Bung Tomo pada saat itu, tepatnya di 10 November, beliau berusaha bagaimana caranya nih biar bangsa kita, terutama di wilayah Surabaya, tidak dikuasai oleh negara asing lagi. Dengan senjata seadanya, dengan alat teknologi seadanya, transportasi seadanya. Bahkan pahlawan kita itu dengan sisa-sisa senjata dari bangsa asing. Misal nih, ada satu tentara asing yang tertembak. Oke, senjatanya kita ambil, kita gunakan untuk melawan penjajah. Dengan semangat yang berkobar, Bung Tomo mencoba mengajak, Bung Tomo mencoba merangkul seluruh warga Surabaya dengan oratornya, dengan pidatonya. Apa yang disampaikan Bung Tomo? Tentunya Bung Tomo tidak secara langsung melakukan pidato di lapangan. Karena apa? Karena kondisinya dalam bahaya. Coba bayangkan, dalam kondisi bom dari udara, dari darat, serangan tembakan, tidak mungkin sosok Bung Tomo nanti berada di lapangan terbuka. Tapi beliau adalah orang yang cerdas, Bung Tomo adalah orang yang jenius. Beliau memanfaatkan teknologi yang ada saat itu, yaitu melalui audio, melalui radio saat itu. Jadi beliau mendatangi sebuah studio radio. Beliau melakukan pidato secara live, pidato secara langsung. Beliau mengajak seluruh warga Indonesia, khususnya rakyat Surabaya, untuk bersama-sama yuk, bersatu yuk. Kita bisa nih, sayang banget nih perjuangan pahlawan kita, kemerdekaan yang sudah didapat mau diambil lagi, kan sayang ya nak ya. Oke, sahabat Sprida, melalui pidatonya ternyata warga Surabaya berhasil menumbuhkan rasa semangatnya lagi untuk merebut kembali bangsa Indonesia dari penjajah. Kira-kira apa ya nak ya? Kok bisa ya? Hanya sosok Bung Tomo, satu orang kok bisa merangkul ribuan rakyat Surabaya, puluhan ribu untuk bersatu. Kira-kira pidatonya apa? Ya. Satu kalimat yang membuat rakyat Surabaya langsung berani, langsung bersatu. Yuk kita bersatu kembali. Dengan slogannya beliau, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Ya, kemerdekaan adalah hak mutlak bagi bangsa Indonesia. Setelah pidatonya tersebar ke seluruh penjuru Surabaya, dengan berbondong-bondong rakyat Surabaya dengan senjata seadanya, namun dengan semangat yang luar biasa. Mereka dengan gigih teguh melawan penjajah asing dengan senjatanya yang maha dahsyat, namun tak kalah dengan perjuangan dan semangat bangsa Indonesia.
Lalu bagaimana akhir dari pertempuran antara rakyat yang dipimpin oleh Bung Tomo dengan bangsa asing? Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat perjuangan, berkat doa, berkat semangat gotong royong semuanya, Indonesia khususnya rakyat Surabaya berhasil merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh bangsa asing. Jadi anak-anak semuanya, sahabat Sprida semuanya, nilai apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha dengan sungguh untuk mendapatkannya. Yang kedua anak-anak, yang bisa kita teladani dari sosok Bung Tomo adalah beliau adalah sosok yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Beliau adalah sosok yang mengesampingkan egonya, mengesampingkan kepentingannya demi kepentingan orang lain, terlebih demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Teladan yang bisa kita peroleh yaitu sikap rela berkorban. Ya, beliau adalah seorang jurnalis awalnya waktu itu. Namun beliau juga gigih membela rakyatnya, menyuarakan suara-suara rakyat, hati nurani rakyat. Sahabat Sprida, itu tadi tokoh inspiratif dari Bung Tomo. Beliau adalah pahlawan nasional negara Republik Indonesia. Anak-anak tentunya sudah tahu, apa sih sosok pahlawan itu? Apakah pahlawan hanya yang terdahulu? Apakah pahlawan hanya seorang yang berjuang dengan tumpah darah untuk bangsa? Ya, tentu iya itu. Namun di era sekarang, pahlawan ada banyak sekali anak-anak. Sahabat Sprida pasti tahu, pahlawan adalah orang yang selalu rela berkorban, orang yang selalu mengutamakan kepentingan bersama, orang yang selalu berani tanpa harus mendapatkan imbalan apapun. Lalu bagaimana sosok pahlawan menurut sahabat Sprida? Ayah adalah sosok pahlawan. Ayah seseorang yang mencari nafkah untuk keluarga. Ayah adalah sosok laki-laki yang berjuang di luar sana, yang tanpa kita tahu, tanpa anak-anak tahu perjuangan beliau di luar sana seperti apa, demi membahagiakan keluarga. Seorang ibu, bunda, mama, umi, beliau adalah sosok pahlawan di masa sekarang. Perjuangannya melahirkan, dari mengandung anak-anak 9 bulan 10 hari, anak-anak dalam kandungannya dibawa kemana-mana. Bunda pergi ke pasar, anak ikut ke pasar. Bunda ikut ke sekolah, anak-anak ikut ke sekolah. Bunda naik turun tangga, anak-anak dibawa. Berat tidak? Berat. Apakah bunda mengeluh? Tidak. Sosok ibu, beliau sudah penuh perjuangan. Mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, serta membesarkan kita dengan sabar, dengan penuh kasih sayang. Ya, orang tua kita adalah pahlawan kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan untuk orang tua kita, anak-anak? Sayangi keduanya. Sayangi orang tua kita. Sayangi ibu kita. Hormati ayah kita. Perjuangan beliau berdua semata-mata hanyalah untuk anak-anak, tidak untuk yang lain. Apa yang dilakukan orang tua kita, pekerjaan orang tua kita, itu hanya untuk anak-anak dan keluarga. Sosok seorang guru, ya, guru di sekolah anak-anak. Apakah beliau adalah seorang pahlawan? Apakah beliau salah satu seorang pahlawan di era sekarang?
Ya, guru-guru kalian adalah pahlawan kalian. Pahlawan yang tidak pernah mengenal lelah. Pahlawan yang rela berkorban waktu, rela berkorban tenaga untuk mendidik anak-anak, untuk membimbing anak-anak, membersamai anak-anak, sampai nanti anak-anak meraih asa, sampai nanti anak-anak meraih cita-cita. Baik sahabat Sprida, itu tadi kisah inspiratif yang bisa kita petik dari Bung Tomo. Ya, Bung Tomo adalah sosok pahlawan nasional. Namun, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang dalam kemerdekaan. Pahlawan adalah sosok yang berjasa dalam kehidupan kita saat ini. Sahabat Sprida, itu tadi kisah inspiratif dari Bung Tomo. Nah, Bu Ayu sudah cerita panjang lebar nih ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Jika anak-anak lupa nih pertanyaannya apa ya, jawabannya apa ya. Jika anak-anak lupa nih tadi Bu Guru yang, jika anak-anak lupa apa yang tadi Bu Guru sampaikan, nanti anak-anak bisa melihatnya kembali ya. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Nanti anak-anak bisa menuliskan jawaban anak-anak pada buku tugas anak-anak. Oke, yang akan dikumpulkan kepada guru kelas. Oke, pertanyaan pertama. Ini untuk kelas 3 sampai kelas 6 ya nak ya. Pertanyaan ini untuk kelas 3 sampai kelas 6. Oke, pertanyaan yang pertama dimulai dari ini sangat gampang sekali nih. Kalau tadi menyimak cerita Bu Ayu di Suara Sprida pasti tahu. Oke, yang pertama, apa tema cerita yang disampaikan Bu Ayu pada Suara Sprida episode kali ini? Bisa dipahami? Oke. Nomor yang kedua. Ini sangat gampang sekali nih. Pertanyaan yang kedua, siapa tokoh inspiratif di balik peristiwa 10 November 1945? Akan sangat mudah. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Bung Tomo mengajak rakyat Surabaya untuk kembali merebut kemerdekaan dari bangsa asing? Ulangi, bagaimana Bung Tomo membangkitkan kembali semangat warga Surabaya untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia? Bisa dipahami? Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Sikap-sikap kepahlawanan apa yang bisa anak-anak teladani dari sosok Bung Tomo? Oke. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang kelima. Wah, ini sangat mudah sekali anak-anak. Bu Guru dari tadi sudah menyampaikan ini. Oke, pertanyaan yang kelima. Apa slogan atau jargon yang disampaikan oleh Bung Tomo ketika melakukan pidato? Ya. Apa slogan atau jargon yang disampaikan oleh Bung Tomo ketika melakukan pidato pada tanggal 10 November 1945? Oke anak-anak, sahabat Sprida, selamat Hari Pahlawan, teladani pahlawanmu, cintai negerimu.